Oh iya, dia juga kirim fotonya, Pak. Bapak kan belum lihat ya. Aku sudah bukan gadis kampung lagi, Di. Aku sudah jadi Nyonya Aldi Prasetyo. Dan aku sudah melakukan semuanya untuk bikin hati kamu senang. Masih kamu gak mau nemenin aku ketemu orang tua aku? Aku tidak pernah menyuruh kamu menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan hatiku. Iya, tapi aku tahu selera kamu. Dan aku gak mau kamu terus-terusan membayar. Nggak apa-apa kok. Itu Mas Aldi. Hai. Loh, kok masih di sini, Bang? Akhirnya aku bisa mempertemukan kalian. Oh ya, kenalin ini Ken, ini Nanda. Nanda. Nih Ken, Mas Bambang sudah banyak sekali cerita tentang kebaikan Bu Nanda. Ayo, Bang. Pesawatnya sudah mau berangkat. Mari, aku berangkat dulu ya. Iya. Mari. Lewat Bang, nggak apa-apa ya? Oke. Baiklah kalau gitu, berarti ya udah itu aja ya. Iya. Terima kasih. Yuk, kembali. Ingat pesanku, kita hidup untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Maaf. Yep. Apa kata ibumu? Ibu ingin kita berdua ke sana. Sekarang? Nih Ken, aku kan lagi ingin merintis usaha mobilku yang baru. Apa nggak bisa lain kali? Cuma 1-2 hari, masa nggak sempat? Kalau nggak kamu aja deh yang berangkat ya. Aku? Sendirian? Iya, toh kamu dari dulu kan ingin pulang kampung. Aku kan harus berada di sini nih Ken. Aku ingin pulang bersama suami aku untuk ketemu dengan kedua orang tuaku. Bukan cuma melihat kampung. Lagi pula kalau cuma melihat kampung, tetap saja tempat itu punya kenangan buat aku. Maaf. Kalau dia tetap tidak mau kemari membawa suaminya, kita yang nyusul ke Jakarta. Mungkin begitu lebih baik, Pak. Di suratnya, Niken bilang Aldi sedang sibuk dengan perusahaan barunya. Sibuk? Alasan macam apa itu? Bu, dia itu kan kawin dengan anak kita. Kawin udah gak permisi. Sekarang malah mau enak-enak seolah Niken tidak punya orang tua. Aldi itu anak Jakarta. Barangkali dia tidak bermaksud meremehkan kita. Atau mungkin hidupnya terbiasa praktis. Hidup praktis. Hidup praktis dan modern itu bukan berarti kita boleh melupakan segala macam aturan dan tata krama, Bu. Aku jadi malah khawatir. Apa iya Niken itu bisa hidup dengan orang semacam dia? Jangan lupa, Bu. Niken itu bukan gadis modern. Niken itu kita didik dengan tata krama adat timur, Bu. Tapi Pak, di suratnya dia bilang dia baik-baik saja. Ini kan pasti bahagia, Pak. Oh iya, dia juga kirim fotonya, Pak. Bapak kan belum lihat ya. Aku sudah bukan gadis kampung lagi, Di. Aku sudah jadi Nyonya Aldi Prasetyo. Dan aku sudah melakukan semuanya untuk bikin hati kamu senang. Masih kamu gak mau nemenin aku ketemu orang tua aku? Aku tidak pernah menyuruh kamu menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan hatiku. Iya, tapi aku tahu selera kamu. Dan aku gak mau kamu terus-terusan membayangkan bekas pacar kamu yang cantik itu. Niken, aku menikahi kamu karena aku tulus mencintai kamu. Termasuk kesederhanaan kamu. Ini Niken? Iya, dia tambah cantik ya Pak ya. Secepat itu dia berubah ya, Bu ya. Tapi mudah-mudahan tali kasihnya pada kita tidak akan berubah, Bu. Apa kabar, Dok?
Nih, Ken? Nih, Ken, saya hampir nggak bisa mengenali kamu loh. Hah? Saya kan cuma pergi beberapa minggu untuk berbulan madu. Masa dokter sudah tidak ingat sama saya? Aldi. Dia memang hebat. Coba, dalam beberapa minggu saja dia sudah bisa merubah kamu sedrastis ini. Oh ya, mana dia? Sedang sibuk. Dia sedang mempersiapkan pembukaan showroom mobil dan bengkelnya. Hobi lamanya. Ngutak-ngutik mesin, ya hobi mahal ya. Terus, gimana prakteknya, Dok? Pasti sekarang sudah rame ya? Wah, untuk sementara saya memutuskan untuk tidak praktek dulu nih. Loh, kenapa begitu? Ya, pertama, sampai saat ini saya belum juga bisa mendapatkan pengganti kamu. Dua, ya saya sedang mencoba untuk lebih konsentrasi pada spesialisasi yang sedang saya ambil. Ketiga, saya sedang mempersiapkan untuk mendirikan klinik psikiatri. Ya, kalau gitu saya cuma bisa mendoakan saja. Tapi saya yakin sekali pasti dokter akan jadi psikiater yang hebat. Wah, makasih ya. Oh ya, kapan kamu berencana punya anak? Sudah waktunya kan? Coba, sekarang kamu sudah berhenti bekerja. Sudah waktunya kamu untuk memikirkan anak loh. Supaya... Lagi suka melihat kamu dengan barang palsu seperti itu. Ini keinginan saya sendiri. Ya, tapi untuk apa? Hah? Sekarang juga kamu nggak punya masalah kan dengan tubuh kamu? Saya susah menambah berat badan saya, Dok. Jadi saya pikir satu-satunya jalan pintas ya dioperasi. Ada-ada saja kamu, Nick. Tapi kan ini suatu keinginan yang wajar dari seorang istri untuk menyenangkan suaminya. Dan saya sebagai istri berkewajiban untuk menyenangkan Aldi, suami saya. Iya, saya tahu. Tapi kan bukan harus dengan cara seperti itu. Hah? Coba lihat sekarang. Kamu sudah berubah banyak dan menjadi orang lain nanti. Bukan menjadi diri sendiri. Ya, selama Mas Aldi senang, saya tidak merasa keberatan. Niken. Ibu saya selalu berpesan, kalau suatu saat saya menjadi seorang istri, saya harus pandai-pandai melayani suami saya, supaya suami saya tidak melirik wanita lain. Jadi karena itu kamu bersedia berubah menjelma jadi wanita lain? Hah? Seorang suami kan seharusnya bisa menerima keadaan istrinya apa adanya. Ya kan? Tolonglah, Dok. Aku minta ditemanin ke dokter bukan hanya untuk kepentingan aku saja, tapi juga buat kepentingan kamu, Mas. Kepentingan aku. Kata dokter Eko, dia itu dokter terhebat untuk operasi plastik. Niken, dari mana kamu bisa punya ide seperti itu? Katanya kamu lebih suka yang asli. Niken, aku hanya butuh istri yang setia. Ingin membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Niken, aku hanya ingin membahagiakan kamu. Itu saja yang aku butuhkan. Gawat. Gagal jadi artis top. Akhirnya frustrasi, stres. Dasar mental tembok. Intan! Pani,
Oke, baik. Nanti akan kusuruh dia pulang. Nanti, sekarang. Harusnya tadi malam juga dia nggak disuruh nginep di sini. Nih, Ken.